Kali ini Mem Erni akan membahas latihan soal yang ada pada tema 6. Latihan soal beserta pembahasannya untuk tema 6 subtema 1 pada pembelajaran kedua. Terdapat dua latihan soal pada pembelajaran kedua ini. Yang pertama terdapat di halaman 15 dan 16. Dan yang kedua terdapat di halaman 18 dan 19. Latihan soal yang pertama ada di halaman 15. Ayo susun huruf-huruf berikut ini menjadi kata. Sudah ada contohnya ya. Di situ ada huruf-huruf di dalam kotak yang masih tidak beraturan susunannya. Nah, tugas kita yaitu menyusun huruf-huruf di dalam kotak sehingga menjadi kata yang tepat. Jawabannya adalah matahari. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 kita kerjakan sama-sama ya. Soal nomor 1 jawabannya energi. Soal nomor 2 jawabannya cahaya. Soal nomor 3 jawabannya fotosintesis. Soal nomor 4 jawabannya panas. Dan soal nomor 5 jawabannya sumber. Nah, sekarang setelah kita menemukan kata-kata dari nomor 1 sampai nomor 5, tugas kita sekarang membuat kalimat dari setiap kata-kata tersebut. Soalnya terdapat di halaman 16 ya. Nomor 1, energi. Dengan kata energi, kita bisa membuat kalimat seperti ini ya. Makan dan beristirahat dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Soal nomor 2, cahaya. Dengan kata cahaya, kita dapat membuat kalimat seperti ini. Cahaya matahari pagi masuk menembus kaca jendela di kamar. Soal yang ketiga, fotosintesis. Dengan kata fotosintesis, kita dapat membuat kalimat seperti ini. Proses fotosintesis terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Soal nomor 4, panas. Dengan kata panas, kita dapat membuat kalimat seperti ini. Cuaca panas dapat menyebabkan kita mudah haus dan gerah. Soal nomor 5, sumber. Dengan kata sumber, kita dapat membuat kalimat seperti ini. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Kalian bisa loh membuat kalimat-kalimat lain menurut versi kalian dengan menggunakan kelima kata tadi ya. Ayo, sekarang boleh dicoba. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang kedua, yaitu di halaman 18 dan 19. Diskusikan bersama temanmu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Kemudian hasilnya ditulis ya. Jawabannya dapat seperti ini ya. Kebutuhan energi akan semakin terus meningkat setiap tahunnya. Ada kemungkinan kita akan kekurangan energi. Oleh karenanya, sejak dari sekarang kita melakukan penghematan energi agar tidak terjadi kekurangan energi. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Cara ini dapat kita lakukan mulai sekarang dan dari rumah masing-masing. Inilah cara yang baik dalam menggunakan energi. Pertama, mematikan lampu pada siang hari. Kedua, mengganti lampu di rumah dengan lampu hemat energi. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Yang keempat, mematikan keran air setelah digunakan. Yang kelima, tidak mengisi daya atau cas HP semalaman. Latihan soal berikutnya, setelah berdiskusi, amatilah gambar berikut ini. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat. Dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat.
Ada 6 gambar yang akan kita beri tanda centang untuk gambar yang tepat dan kita beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Gambar pertama, Lani sedang minum air menggunakan gelas. Gambar yang kedua, Udin sedang mematikan keran air pada bak yang hampir penuh. Gambar yang ketiga, Edo sedang bermain air menggunakan selang air. Gambar yang keempat, Benny membiarkan air di ember dan baskom tumpah. Gambar kelima, Dayu sedang menyikat gigi di kamar mandi. Gambar keenam, Siti sedang menyiram bunga. Dari keenam gambar ini, gambar manakah yang diberi tanda centang dan gambar manakah yang diberi tanda silang? Nah, sekarang kita jawab satu persatu ya. Untuk gambar yang pertama, yaitu Lani sedang minum air putih menggunakan gelas. Gambar itu kita beri tanda centang karena menunjukkan kewajiban menghemat air. Untuk gambar yang kedua, Udin sedang mematikan keran pada bak mandi yang airnya hampir penuh. Gambar ini kita beri tanda centang karena menunjukkan kewajiban menghemat air. Pada gambar ketiga, Edo sedang bermain air menggunakan selang air. Pada gambar ini kita beri tanda silang karena tidak menghemat air. Pada gambar keempat, Udin membiarkan air di dalam ember dan bak tumpah. Pada gambar ini kita beri tanda silang karena menunjukkan tidak menghemat air. Pada gambar kelima, Dayu sedang menyikat gigi di kamar mandi. Pada gambar ini kita beri tanda centang karena gambar ini menunjukkan kewajiban menghemat air. Pada gambar keenam, yaitu gambar terakhir, Siti menyiram tanaman. Pada gambar ini kita beri tanda centang karena menunjukkan menghemat air. Nah, ingat ya bahwa menghemat energi itu adalah suatu kewajiban.